Sidang perintangan penyidikan pembunuhan Yosua telah digelar. Sejumlah fakta terungkap dalam dakwaan yang dibacakan jaksa, yakni perintah Sambo kepada para anak buahnya untuk menghapus CCTV yang menjadi bukti kematian Yosua hingga menyamakan skenario pembunuhan. Dalam dakwaan jaksa, Hendra Kurniawan melakukan perintah Sambo untuk menghapus CCTV di Duren 3 setelah kematian Yosua. Atas dakwaannya, Hendra pun tidak ajukan eksepsi atau nota keberatan. Saksi Arif Rahman Arifin, sudah Arif, kita percaya saja. Perkataan tersebut seharusnya tidak diikuti oleh terdakwa Hendra Kurniawan. Perkataan tersebut seharusnya tidak diikuti oleh Hendra Kurniawan karena merupakan kebohongan saksi Ferdi Sambo. Saksi Baikuni meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir. Setelah itu, saksi Baikuni pergi meninggalkan saksi Arif Rahman Arifin. Kemudian sekira pukul 23 WIB, terdakwa Hendra Kurniawan SK menelpon saksi Arif Rahman Arifin melalui WhatsApp call dan menanyakan permintaan Kadif apakah sudah dilaksanakan atau belum, dengan kalimat, "Rif, perintah Kadif sudah dilaksanakan atau belum?" Dan saksi Arif Rahman Arifin menjawab, "Sudah dilaksanakan dan." Kemudian keesokan harinya, saksi Arif Rahman Arifin dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sementara terdakwa lain Baikuni Wibowo dalam dakwaan jaksa sempat melihat rekaman CCTV bersama Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, dan Ridwan Soplanit yang memperlihatkan Yosua masih hidup. Meski sempat ragu, namun Baikuni menurut jaksa tetap melakukan tindakan menghapus file CCTV yang jadi petunjuk kasus kematian Yosua atas perintah Hendra Kurniawan. Atas dakwaan jaksa, pihak Baikuni menyampaikan nota keberatan. Kami tadi mengajukan eksepsi dengan waktu yang sama. Sebagaimana juga tadi sebelumnya kami sampaikan bahwa kami butuh waktu lebih lama karena kami ingin lebih cermat gitu ya, lebih hati-hati dalam menyusun eksepsi ini. Terlalu cepat dipaksakan untuk diajukan ke dalam persidangan dan terkesan tergesa-gesa juga dalam penyusunan surat dakwaan. Melihat kebenaran CCTV Yosua masih hidup, terdakwa Arif Rahman Arifin menemui Sambo bersama Hendra Kurniawan setelah kematian Yosua. Arif disebut tidak berani menatap Sambo saat diperintah Sambo untuk menghapus dan memusnahkan rekaman CCTV. Melihat Arif yang tidak menatap Sambo, Sambo pun menitikkan air mata dan menyebut hal ini dilakukan demi istrinya, yang akhirnya membuat Hendra luluh dan membujuk Arif untuk percaya. Kemudian saksi Ferdi Sambo menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK, "Hendra, kamu cek, nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres." Pada saat komunikasi tersebut, saat saksi Arif Rahman Arifin tidak berani menatap saksi Ferdi Sambo dan hanya menunduk, lalu saksi Ferdi Sambo berkata, "Kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Kemudian saksi Ferdi Sambo mengeluarkan air mata dan terdakwa Hendra Kurniawan SIK berkata, "Sudah Rif, kita percaya saja." Sebelumnya dalam kasus ini, Ferdi Sambo juga telah didakwa melakukan tindak pidana menghalangi proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah fakta diungkap dalam dakwaan jaksa dalam sidang perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, mulai dari Kompol hingga Brigjen menuruti perintah Sambo untuk memuluskan skenario pembunuhan. Lalu bagaimana kedepannya citra kepolisian atas kasus Sambo ini dan bagaimana kepercayaan publik sangat mempengaruhi karena banyak perwira yang terlibat. Kami akan perbincangkan hal ini hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah tersambung melalui daring. Ada penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Stadi dan pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Selamat pagi Pak Arianto, Pak Bambang. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Semoga dalam kondisi sehat Pak Arianto dan juga Pak Bambang. Kita langsung membicarakan mengenai apa yang menjadi tanggapan atas sidang yang berlangsung kemarin. Kalau kita lihat dari dakwaan jaksa, tampaknya memang cukup lengkap, cukup jelas bagaimana peran setiap orang, ke-6 terdakwa ini dalam mencoba merintangi penyidikan yang dilakukan atas pembunuhan Brigadir Yosua. Nah, alasan mereka kalau kita lihat memang lebih kepada menjalankan perintah, benar tidaknya perintah. Tampaknya ada unsur ketakutan di situ, ada unsur ragu-ragu dan ada kekhawatiran kalau tidak menjalankan perintah juga. Dan ini kemungkinan akan menjadi argumentasi yang disampaikan oleh kuasa hukum bahwa mereka benar-benar sekadar menjalankan perintah
atasan, menjalankan perintah jenderal. Nah, kalau dari Anda berdua sendiri melihatnya, apakah dari apa yang sudah disampaikan kemarin ini memang ada kesempatan untuk benar-benar menyatakan bahwa ini hanya saya menjalankan perintah dan apakah itu salah begitu? Mungkin dari Pak Arianto terlebih dahulu. Silakan Pak Arianto. Ya, justru saya di sini kalau masalah pidana itu Pak ya, kan kita kan untuk menghukum atau menetapkan orang itu bersalah kan itu tergantung dari nomor satu ada niatnya apa tidak gitu. Nah, ada niatnya apa tidak. Yang kedua, kemudian sejauh mana perbuatan itu dilakukan. Karena kalau yang namanya obstruction of justice ini kan panjang sekali rangkaiannya tuh. Yang ini ternyata ini merusak elektronik ya. Nah, ketika mereka itu datang kan mereka menemukan elektronik yang ternyata itu masih hidup kan berarti kan dia itu bertentangan dengan yang disampaikan oleh Pak Verdi sebelumnya kan. Dia waktu itu kan udah di drill ya. Ini begini kasusnya begini gini sehingga tidak menembak. Nah setelah dia melihat itu secara kebetulan kaget kan dia, oh ternyata masih hidup berarti keterangan yang kemarin kan bohong itu. Otomatis kan dia menghadap itu. Nah itu menunjukkan bahwa memang dia tidak tahu bahwa tujuan untuk merusak itu tadinya tidak tahu. Rencana awal sama sekali tidak tahu lah begitu ya Pak Arianto. Ya artinya tuh niat untuk merusak itu tidak tahu kan niatnya tadinya itu. Tapi setelah disuruh oleh Pak Sambo harus begitu dan kemudian menyuruhnya juga ada sedikit tekanan. Nah, disinilah nanti hakim akan mempertimbangkan kira-kira ya situasi kejiwaan pada saat itu akan menentukan betapa besar tidaknya ada unsur ikut serta apa enggak gitu. Situasi kejiwaan maksudnya apakah ada tekanan gitu? Ya, seberapa besar tekanannya itu tergantung daripada nanti diskusi pasti akan ditanya oleh hakim itu. Kalau Pak Jaksa kan cuma keterangannya begitu saja. Bahwa perintahnya diberikan seorang jenderal, apakah ini juga termasuk tekanan begitu? Ya, itu kan seorang atasan ya. Karena di dalam hierarki kepolisian itu atasan harus perintah atasan harus ditaati sepanjang masih di dalam batas kewenangannya kan bunyinya begitu. Tetapi juga ada ketentuan yang lain yang mengatakan bahwa boleh menentang perintah atasan apabila itu di luar batas kewenangannya dan melanggar hukum. Nah, dua aturan itulah yang kemudian nanti akan menentukan bagaimana yang si pelaku ini menentukan sikap dia ya. Ditambah dengan tekanan yang kira-kira apabila dia tidak melaksanakan itu nanti hakim yang akan mempertimbangkan. Oke, kalau dari Anda Pak Bambang? Ya, saya melihat para tersangka ini kan seorang perwira-perwira kan. Di antaranya ada perwira tinggi Brigjen Hendra kan. Seorang perwira ini dibentuk dengan tingkat intelektualitas yang tinggi, intelijensia yang sangat tinggi. Mereka punya hak pilih gitu. Dan meskipun ada relasi atasan bawahan, mereka memiliki kemandirian dalam berpikir. Makanya kalau kemudian ada temuan-temuan terkait CCTV dan itu disampaikan, seharusnya mereka juga bisa memilih apakah tindakan ini melanggar hukum atau tidak, seperti itu. Apalagi mereka juga memiliki masa kerja yang sangat lama itu. Jadi kalau kemudian hanya sekedar mematuhi perintah atasan saja, sepertinya ini hanya sekedar alibi saja. Karena kemandirian berpikir terus dengan intelektualitas yang sangat tinggi ini tentu menjadi sikap bawaan dari seorang para perwira yang dicetak memang akan menjadi calon-calon pemimpin. Kalau calon-calon pemimpin tidak memiliki independensi, tidak memiliki kemampuan berpikir, ya tentunya memang mereka tidak layak untuk menjadi pati. Kalau hal ini diakui bahwa mereka hanya perintah atasan, ini akan menjadi citra yang buruk lagi bahwa perwira-perwira di kepolisian kemampuannya sebatas itu, seperti itu. Padahal sudah di posisi tersebut gitu ya. Betul. Oke. Nah, bahwa itu menjalankan perintah, ini kan kalau kita lihat juga dalam sidang kemarin, perintah yang diminta oleh Sambo walaupun didukung dengan sebuah cerita, kan kita dengarkan bahwa Verdi Sambo ini menceritakan kepada Hendra bagaimana ada pelecehan yang terjadi, mengapa ia sampai begitu emosi dan lain-lain, sehingga ini bisa membuat Sambo meminta sesuatu atau memerintahkan sesuatu kepada Hendra Kurniawan di sini. Tapi perintah itu kan juga cukup janggal gitu, mengecek CCTV di sekitar rumah, lalu bisa dibilang merekayasa lah, entah itu menghilangkan, merusak, ataupun
menyembunyikan dan lain-lain gitu. Apalagi Hendra sendiri dalam arahan kepada anak buahnya mengatakan CCTV-nya yang penting-penting saja. Yang penting ini kan berarti tahu urusannya apa, yang penting apa gitu. Apakah tidak bisa ini dilihat bahwa oh ini perintah yang aneh, ini perintah yang tidak sesuai jabatan saya, ini perintah yang tidak sesuai dengan mungkin divisi saya, kok ada perintah seperti ini. Apakah itu juga seharusnya harus dilihat bahwa ini benar tidak menjalankan perintahkah atau sudah tahu ada niatan dan menjalankan sebuah perintah yang sebenarnya tidak lazim diberikan gitu, Pak Arianto? Kalau melihat ada jeda waktu. Ya silakan, kalau Pak Bambang dulu, silakan Pak. Ya silakan. Kalau melihat jeda waktu kejadian itu tanggal 7, kemudian diumumkan tanggal 11, ini artinya mereka juga bisa berpikir bahwa ada hal-hal yang layak untuk dicurigai. Insting seorang anggota kepolisian tentunya bisa membaca hal-hal seperti itu. Apakah ini pelanggaran hukum atau benar apa yang diceritakan seperti itu. Jadi jangka waktunya ini juga sebenarnya harusnya menjadi pertimbangan ya. Ada waktu kalau memang mau diusut secara benar gitu, Pak Bambang. Nah, kalau Pak Arianto, menurut Anda bagaimana? Ini kan perintahnya cukup aneh gitu. Ya, kalau saya ya, itu perintah untuk menghapus CCTV itu harusnya patut diduga itu perintah yang salah. Karena apa? Karena kan pertama kali mereka diundang, diceritain kasusnya tuh begini oleh Pak Sambo kan. Bahwa ini terjadi, mbakmu itu mau diresehkan, itu kemudian setelah ketahuan baru keluar terjadi tembak menembak, kan yang diomongkan kan kayak gitu. Nah kemudian keempat orang ini ternyata 3 orang dulu ya yang melihat CCTV itu loh kok lain, berarti kan dia kan menyangkal apa yang disampaikan oleh Pak Sambo kan gitu kan, makanya dia menghadap itu. Nah di sini kalau saya melihat ya perbedaan antara gradasi daripada beratnya kesalahan itu yang paling besar di sini Hendra, karena kan kalau itu kan yang meluluhkan si Arief atau siapa yang di bawahnya itu udah saya aja kan 3 orang di bawah itu tadinya sudah menolak, cuman kalau saya lihat di situ ya yang menolak itu tidak kuasa kan untuk menolak perintah atasan itu. Itu bisa dibilang perintah 2 jenderal lah begitu ya Pak Arianto ya? Enggak, dengan Pak Sambo kan dia bilang kok kamu nggak lihat menatap saya, itu kan suatu intimidasi yang besar sekali kan gitu. Dan sikap dia tidak berani menatap itu merupakan petunjuk bahwa dia itu tidak setuju dengan perintah itu. Itu bisa dilihat gitu ya. Beda dengan si Indra, udah Rem, percaya aja lah dengan omongan pimpinan kita. Nah, tambah lagi dengan Pak Sambo, mosok nggak percaya dengan saya. Itu dari situ udah patut diduga Indra itu perintah itu sudah nggak benar, itu mau menghilangkan jejak kan itu kan. Makanya ini yang perintah Sambo itu yang disampaikan untuk merusak CCTV atau mengumpulkan dan sebagainya itu jelas patut diduga itu perintah yang melanggar aturan. Itu satu ya, hanya tinggal patuhnya pada perintah itulah beda-beda ini. Yang paling besar adalah si Hendra itu kan, yang lebih sedikit lagi yang kolonel itu, yang lebih kecil lagi si Baikuni yang dia secara nggak sadar itu dia langsung lapor. Kan dia itu mengetahui itu Pak, itu bahwa perbuatan nggak baik. Kalau enggak dia pasti kan cuek aja, udah terserah aja kan gitu. Nah, karena dia udah tahu bahwa tadi ceritanya oleh Pak Sambo begitu, kemudian dia nyatanya kok ini masih hidup, nah dia kan itu ingin mengoreksi lah, intinya ingin melaporkan kepada pimpinan bahwa kok gini perintahnya gitu. Tapi kan dia kalah dengan tekanan-tekanan 2 jenderal yang di atasnya itu tadi. Nah, ini yang akan menentukan nanti faktor beratnya kesalahan daripada orang-orang itu. Saya di sini ya prinsipnya gini lah. Mudah-mudahan hukum itu adil ya, menjatuhkan hukumannya itu jangan dipukul rata sama-sama orang yang tadinya terpaksa melakukan. Kemudian sama dengan yang nyuruh melakukan itu nggak adil namanya kan, kasihan mereka juga ke situ juga bukan karena maunya sendiri kan, dipanggil kan. Tapi perintah begitu ya. Ya, dan sepotong-sepotong kan perintahnya kan, kalau seperti nggak salah Baikuni itu kan lagi di kantornya dipanggil, udah kamu ini gitu, rusak ini atau kopi ini dan sebagainya gitu. Memang seperti tadi kata Pak Arianto, ada pasal yang melindungi anak buah kalau menemui perintah yang dirasa melanggar gitu kan. Bawahan boleh menolak perintah atasan apabila melanggar kewenangan atau aturannya itu. Itu jelas. Dasar dia untuk menolak itu ada, dan dia sudah lakukan itu ketika dia menyampaikan disuruh kemudian dia nggak siap, kemudian beda ya. Kalau perintah atasan itu misalkan gini, ini tolong gini, oh siap kerjakan gitu. Kan beda dengan Pak dengan keraguan atau dia agak sikap penolakan itu. Intinya faktor besarnya kesalahan itu diukur dari itu. Dan saya yakin kenyataannya
tidak semudah tertulis gitu Pak Arianto, Pak Bambang, pada saat harus menolak atau mempertanyakan perintah atasan gitu. Mungkin Pak Arianto Anda bisa memberi gambaran sesering apa Pak bawahan mempertanyakan perintah atasan? Dugaan saya sangat jarang sebenarnya. Enggak, kalau sering juga. Bawahan itu kan tahu Pak, mana perbuatan yang baik, mana yang enggak. Itu bisa terbaca gitulah. Tinggal kesalahan itu besar apa kecil itu biasanya gitu Pak. Kalau cuman kesalahannya sedikit penyimpangan biasanya bawahan itu ya ikut-ikut aja lah. Tapi kok ini kan kesalahan besar ini, masalahnya kan masalah pembunuhan kan gitu kan. Nah, jadi dia masih kemampuan untuk menolak itu agak besar. Cuman karena tekanannya tuh besar, ya dia akhirnya dia terpaksa patuh. Nah di sini nanti hakim yang akan menggali Pak, nanti dialog antara dia itu didalami lagi. Kalau dakwaan jaksa itu kan cuma kesimpulan daripada keterangan yang sepotong-sepotong itu, tapi tidak menggambarkan betul ketika waktu itu. Pasti nanti akan ditanya gitu, kenapa kok kamu nggak nolak gitu, mesti gitu kan. Pasti akan dijawab oleh dia, situasi saya bagaimana gini gitu. Kalau dari Anda Pak Bambang, situasi apakah memang bisa tergambarkankah atau sebenarnya karena melihat pangkat-pangkat mereka diperintah oleh jenderal, diarahkan oleh jenderal di bawah jenderal tersebut lagi, rasa-rasanya memang agak sulit untuk bisa menolak, atau sebenarnya ya tetap tersedia ruang, apalagi kalau tadi Anda katakan ada waktu kok, ada rentang waktu antara kejadian sampai ini diumumkan. Saya melihat memang kultur militeristik itu masih ada ya di kepolisian. Ini fakta-fakta yang ada secara faktual memang kita melihatnya seperti itu. Hubungan antara atasan dan bawahan ini memang seperti komando gitu. Hanya saja memang untuk level perwira ada pilihan-pilihan tadi. Problemnya adalah ketika kemudian bawahan ini menolak, itu siapa yang membela gitu. Ketika kemudian mereka bertentangan, makanya memang ada ketakutan ketika bawahan ini selalu menolak perintah atasan seperti itu, karena tidak ada ruang untuk pembelaan. Siapa resiko-resiko tentunya mereka juga akan berhitung resiko kan. Bagaimana ketika mereka menolak atasan, ini risiko jabatan, kemudian risiko yang lain-lain kan, risiko tidak dipromosikan, kemudian ini siapa yang membela ini sepertinya belum ada, makanya kemudian seringkali juga muncul mereka melontarkan, kalau sekarang zamannya media sosial ya, mereka melontarkan di media sosial. Kekecewaan pada atasan ini di media sosial gitu. Atau kalau zaman dulu mungkin dengan menggunakan surat kaleng pada pimpinan di atasnya. Tapi ruang itu tentunya sangat terbatas dan tidak bisa memberikan rasa aman ketika seseorang bawahan menolak atasan gitu. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi, terutama juga terkait dengan pasal-pasal yang didakwakan ini. Ini juga menarik bagaimana pasal ITE ini juga dilibatkan, dan bahkan ada juga yang menyayangkan tidak dimasukkannya pasal 52 terkait juga dengan perbuatan dan jabatannya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi usai jeda berikut ini. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan